Hai, selamat datang di course 100 juta pertama dari konten. Pokoknya di course ini aku bakal bocorin ke kamu rahasia buat ngasilin ratusan juta cuma dari konten aja. Jadi harus semangat ya. Duit nih, duit. Tapi sebelum kita bahas rahasianya, sebenarnya kenapa sih course ini dibuat? Karena ribuan orang tuh udah ngebuktiin, cuma dari konten aja bisa ngasilin uang ratusan juta, bahkan lebih. Dan sekarang udah saatnya kamu nggak cuma jadi penonton, tapi ngerasain juga. Nah, goals dari course ini adalah membantu kamu gimana caranya buat bikin konten yang menarik, tahu cara membangun personal branding yang efektif, gak cuma sekedar viral, tapi bakal ngasilin uang dari akun sosmed kamu. Dan buat kamu yang udah punya bisnis, ini bisa banget buat ningkatin omset bisnis kamu pastinya. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar di course ini? Kan bisa ngulik sendiri. Sebenarnya bisa aja kamu ngulik sendiri gitu. Tapi ya silakan kalau mau trial error berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk tahu caranya konten yang efektif tuh harus kayak gimana. Karena konten itu need knowledge. Makanya di sini kamu nggak perlu ngulik sendiri karena bakal aku bocorin rahasianya gimana biar nggak buang-buang waktu kamu. Social asset. Apa nih maksudnya? Kamu tahu nggak kenapa banyak orang cari uang udah banting tulang dari kerja siang malam tapi uangnya segitu-segitu aja. Sedangkan konten kreator bisa ngasilin ratusan juta cuma dari bikin konten atau video aja. Dan fleksibel banget lagi kerjanya. Yaitu karena value-nya berbeda. Konten kreator saat ini adalah satu high income skill atau skill yang sangat mahal kalau kita udah kuasain. Terus gimana cara mulai course-nya? Pastinya kamu belajar dulu, praktek, terus evaluasi karena nggak bakal langsung bagus. Terus nikmatin prosesnya, apalagi fase-fase awal ngerintis. Kalau kamu sabar dan konsisten, insya Allah hasilnya bakal bikin kamu bersyukur banget. Oh iya, sampai lupa kenalan. Oke, kenalin, namaku Fauzan Azam Mujahid. Dan saat ini aku berprofesi sebagai seorang profesional content creator dan juga entrepreneur. Aku founder dari Put Your Invitation, Put Your Design, dan Put Your Souvenir yang bergerak di bidang undangan pernikahan, desain, dan souvenir pernikahan. Dan aku juga seorang digital marketer yang punya 7 tahun pengalaman di bisnis. Dan alhamdulillah saat ini hidup nyaman sebagai kreator-trainer karena bisa kerja dari rumah ataupun dari mana aja. Keseringannya sebenarnya di rumah sih, karena mager keluar. Tapi hasilnya alhamdulillah lumayan banget. Dan saat ini follower sosial media aku di angka 1,2 juta. Ya, seperti yang dilihat di sini, alhamdulillah Instagram 158.000 followers, TikTok 294.000 followers, dan YouTube 816.000 subscriber. Jadi aku ini praktisi ya teman-teman, makanya ilmu yang di-share pun bukan cuma sekedar teori, tapi aku sendiri udah nerapin ilmunya. Oke, segitu aja ya perkenalan dan pembukaannya. Kita masuk ke chapter pertama, yaitu Amazing Mindset. Mindset pertama yang harus kamu pelajari adalah jangan egosentrik. Maksudnya gimana? Jadi di saat kita membuat konten, konten yang kita buat itu untuk market, bukan untuk ngenyangin ego kita. Karena kesalahan banyak orang, mereka itu terlalu ngutamain egonya. Misalnya pengen konten kesukaannya dia, padahal marketnya tuh kosong atau nggak ada. Ya wajar, kontennya akan susah grow. Jadi jangan jadi egosentrik. Selanjutnya adalah gunakan konsep Ikigai. Jadi ini tuh konsep Jepang yang menjelaskan a reason for being atau makna kehidupan. Di mana kita menyatukan hal yang kita suka, hal yang kita kuasai, hal yang dibutuhkan orang lain, dan hal yang bisa mendapatkan bayaran. Nah, ini tuh yang disebut Ikigai. Jadi, kamu terapin nih konsep Ikigai ini, biar kamu tuh termotivasi dan bersemangat dalam membuat konten. Mulai dari cari hal yang kamu sukai, pelajari dan kuasai hal tersebut, lalu tawarkan ke orang yang membutuhkan. Dan hidupi kamu sendiri lewat hal tersebut. Nah, kalau kamu yang udah punya bisnis atau usaha, kamu tinggal fokus kembangin bisnis kamu lewat konten ini ya. Kita bahas dari passion dulu. Topik yang mau kamu bahas, kira-kira kamu siap nggak buat ngelakuinnya jangka panjang? Siap nggak buat ngelakuin ini tanpa dibayar? Karena kan kalau kita ngonten pasti di awal nggak akan dapat penghasilan dulu ya. Pas lagi ngerintis pastinya gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga, mau nggak kamu belajar hal lain untuk ngembangin ini? Oke, setelah kita bahas passion, kita bahas mission. Jadi jangan hanya ego sama yang kamu sukai, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan masalah market atau audiens. Jadi kira-kira yang kamu mau bahas ini bisa nggak nyelesain masalah mereka? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa memberikan apa yang market butuhkan? Ayo, coba pikirin baik-baik ya.
Untuk selanjutnya adalah profesi. Kira-kira sebelumnya kamu udah ada pengalaman belum di topik yang mau kamu share ini? Kalau ada, ini akan jadi nilai plus banget buat kamu. Tapi kalau belum ada pengalaman, kamu bisa belajar dari orang yang sudah ahli, biar kamu jadi ahli juga. Misalkan, kamu baca buku, atau ikut kelas seperti ini. Nah, atau kamu belajar dari orang-orang tuh yang udah hebat. Dan yang terakhir dari Ikigai adalah profit. Jadi, jangan sampai nih, kamu membuat konten, tapi nggak jelas profit atau penghasilannya tuh dari mana. Nah, coba kamu jawab pertanyaan ini ya. Apakah market yang mau kamu tuju punya masalah dan mereka lagi nyari solusi? Topik ini kira-kira bisa bertahan lama nggak? Karena kalau musiman, nanti sayang banget. Kamu harus nyari-nyari lagi topik yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tren topik yang kamu mau bahas ini sedang bagus? Dan apakah topik ini berpotensi menghasilkan? Nah, jadi gitu ya. Dalam memilih topik, jangan sampai kamu, misalkan gini, kamu bikin konten joget-joget doang, tapi nggak tahu profitnya dari mana. Jadi kamu harus sejelas mungkin kira-kira dari pembuatan konten yang mau kamu buat ini, nanti penghasilannya dari mana. Selanjutnya yang akan kamu pelajari adalah 3 tahap ini. Personal branding, audience building, dan monetize. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, personal branding dulu. Jadi, tugas kamu membuat konten adalah untuk membangun personal branding kamu naik dan kamu tuh diingat sama banyak orang atau audiens. Tapi, jangan hanya sekedar kejar followers. Kamu harus bangun authority atau otoritas dan credibility atau kredibilitas. Jadi, kamu membangun kepercayaan di mata audiens. Selanjutnya, pilihlah niche yang berkualitas. Nanti kita akan bahas lengkap soal niche ya. Dan tugas kamu selanjutnya adalah membangun hot market. Hot market itu adalah audiens yang punya potensi besar untuk beli produk atau jasa yang akan kamu jual nanti. Oke, kita belajar dulu perbedaan tradisional economy mindset sama digital economy mindset. Kalau tradisional itu bikin produk dulu, baru cari pembeli, baru dapat transaksi. Biasanya cost-nya akan jauh lebih besar. Misalnya gini, nyetok produk baju modalnya 10 juta, otomatis kan uangnya ketahan nih di stok produk. Sedangkan nyari pembeli itu butuh waktu dan nggak instan. Alhasil, uangnya ketahan di produk cukup lama. Sangat berbeda dengan digital economy mindset. Justru di sini kamu membangun dulu atensi di sosial media untuk mendapatkan audiens atau calon customer kita. Setelah kita punya audiens, saat kita launching sebuah produk nanti, maka kita udah tahu harus jual ke siapa. Karena udah dibangun dari awal calon customer-nya. Dan kalau kamu pakai metode ini, akan lebih low cost dan high margin. Sekali lagi, followers aja nggak cukup karena banyak followers belum tentu bisa jualan atau menghasilkan uang. Maka yang kita harus bangun adalah hot market, yaitu orang-orang yang punya potensi tinggi untuk beli produk kamu. Dan selanjutnya, kamu belajar untuk strategi list building dan konversi untuk income kita. Nanti ini kita bahas di belakang ya. Yang ketiga adalah monetize. Pastikan saat kamu membuat konten, kamu udah tahu bakal ngasilin uangnya nanti dari mana. Apakah affiliate produk, apakah jual produk fisik sendiri, apakah jual produk digital, jual jasa. Pastinya kamu harus bisa ngasih solusi ke market yang kamu tuju. Dan ini dia ada mindset penting dalam membuat konten. Yang pertama, positive mindset. Jadi buang tuh pikiran negatif kamu yang bilang, ah ngonten tuh susah, aduh HP aku nggak memadai, kayaknya aku nggak bakal bisa. Dan mindset negatif lainnya. Ingat, belum aja mulai tapi udah negatif pikiran gitu ya, gimana mau sukses, bener nggak? Dan yang kedua, bukan untuk saya. Ya, seperti yang tadi dibahas di awal, kamu buat konten ini bukan untuk diri kamu sendiri, tapi untuk market atau audiens. Yang ketiga, mulai aja dulu. Yes, emang kalau mau ngonten tuh ya udah mulai aja dulu, nggak perlu terlalu perfeksionis, pengen sempurna dulu, pengen HP-nya bagus dulu, pengen ngeditnya jago dulu dan lain-lain. Percaya deh, semua kreator hebat dulunya juga jelek banget konten pertamanya. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau konten kamu jelek di awal. Yang penting terus belajar dan terus upgrade biar kedepannya tuh makin bagus terus gitu. Poin selanjutnya adalah percaya proses. Yes, nggak ada yang instan di dunia ini. Kita harus ada proses pembelajarannya dulu. Karena nggak mungkin baru bikin satu video, udah dapat ratusan ribu followers, udah dapat duit ratusan juta, dan sebagainya. Nggak mungkin. Pasti semuanya lewatin proses dulu. Makanya pas kamu ngonten, enjoy aja proses ngerintisnya. Sampai kamu tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah gede aja akun kamu. Dan yang terakhir adalah consistent is king. Nggak ada rumus lain untuk sukses selain konsisten.
Karena konsisten akan menjawab semuanya. Kalau kamu kontennya jelek, kalau konsisten belajar, pasti kamu juga bakalan pro. Intinya, konsisten adalah kunci keberhasilan kamu, makanya kamu jangan gampang nyerah ya. Kalau teman-teman udah beres belajar dari video ini, silahkan lanjut ke chapter 2 ya.